Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhamara Trisabrina Solian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat dan mengentri dokumen transaksi ke dalam siklus-siklus akuntansi. Ayo kita mulai. Di dalam membuat laporan keuangan, ada beberapa tahap yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada dokumen transaksi, kedua jurnal, ketiga buku besar pembantu dan buku besar, keempat neraca saldo, kelima ada jurnal penyesuaian, keenam ada neraca lajur, tujuh ada laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu jurnal penutup dan neraca setelah penutupan. Untuk membuat laporan keuangan, pada video yang pertama saya akan menjelaskan tentang dokumen transaksi, jurnal, buku besar pembantu, dan buku besar sekaligus neraca saldo. Sebelum membuat pembukuan akuntansi, tahap pertama yang dilakukan yaitu menentukan identitas perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh perusahaan. Pertama, identitas perusahaan. Di dalam identitas perusahaan, terdapat nama perusahaan seperti UD Muhamara, alamat perusahaan, nomor telepon, fax, dan alamat email yang digunakan oleh perusahaan. Di sini, perusahaan UD Muhamara bergerak dalam bidang usaha jual beli pakaian. Sebagai distributor, perusahaan membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir. Dan perusahaan juga melayani penjualan tunai. Yang kedua, kebijakan akuntansi. UD Muhamara mengambil kebijakan sebagai berikut. 1. Umum. Yang A, laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan. Yang B, periode dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Yang C, pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Yang D, jurnal khusus dan jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi. Yang E, transaksi menggunakan mata uang rupiah. 2. Pembelian. Yang A, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 11% dari nilai pembelian. Yang B, setiap pembelian berlaku termin 2/10 N/30. Yang C, pembelian menggunakan FOB Shipping Point. FOB Shipping Point adalah istilah yang digunakan dalam perdagangan barang untuk menunjukkan bahwa biaya pengiriman barang sampai di gudang pembeli akan ditanggung oleh pembeli itu sendiri. 3. Penjualan. Yang A, setiap penjualan diperhitungkan PPN keluaran 11% dari nilai penjualan. Yang B, setiap penjualan berlaku termin 2/10 N/30. Maksud dari termin 2/10 N/30 adalah pembeli akan mendapatkan potongan harga 2% jika membayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, atau pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapatkan potongan. Apakah nominal termin harus 2/10 N/30? Jawabannya adalah tidak. Nominal termin tidak harus selalu sama. Nominal termin dapat bervariasi. Yang keempat, pengeluaran kas. Yang A, pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. B, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang C, setiap pengeluaran kas di bawah 1 juta dilakukan dengan dana kas kecil. Yang D, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. 5. Persediaan barang dagang. Yang A, pencatatan dilakukan dengan sistem perpetual. Yang B, metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO. Maksud dari FIFO di sini adalah first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk itu yang pertama dikeluarkan atau dijualkan. Selanjutnya, kita masuk kepada dokumen-dokumen transaksi. Dokumen yang pertama yaitu ada faktur pembelian. Faktur pembelian adalah dokumen yang dibuat sebagai bukti transaksi pembelian secara kredit pada pembeli. Faktur ini berisi nama si pembeli, alamat, tanggal, nama barang, jumlah barang yang dibeli, harga barang persatuan, total harga, dan PPN. Contohnya, pada dokumen tanggal 1 Desember, UD Muhamara membeli barang dagang pada PT Ali sebanyak 50 unit. Barang yang dibeli adalah sweater. Harga sweater per unit adalah 75.000. Totalnya dapat dicari dengan mengkalikan 75.000 kali 50 unit dengan total 3.750.000.
Untuk PPN, kita memakai PPN sebesar 11%. Cara mencari PPN-nya yaitu mengkalikan harga total 3.750.000 dikali 11% dan hasilnya adalah 412.500. Karena kita membeli barang, maka dikenakanlah biaya angkut FOB shipping point atau freight in, maka ditambahlah biaya angkutnya sebesar 20.000. Jadi total keseluruhannya adalah 4.182.500. Selanjutnya adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi yang dikeluarkan penjual pada pembeli sebagai tanda bahwa pembayarannya sudah dilakukan secara tunai. Isi nota kontan sama seperti dengan faktur, yaitu memuat nama pembeli, alamat, tanggal, jumlah barang, barang yang dibeli atau dijual, harga per unit, jumlah, dan PPN. Selanjutnya adalah dokumen faktur penjualan, yaitu dokumen transaksi yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi penjualan barang. Isi faktur penjualan sama dengan faktur pembelian, mencakup nama pembeli, tanggal, alamat, jumlah barang, barang yang dibeli, harga satuan per barang, total, dan PPN. Contohnya, pada dokumen tanggal 3 Desember 2023, UD Muhamara menjualkan barangnya kepada toko Kinara sebanyak 30 unit. Barang yang dijual yaitu kardigan. Harga persatuan kardigan yaitu adalah 90.000. Total dari 90.000 dikali 30 unit yaitu 2.700.000. Dari harga 2.700.000 tersebut dikalikan dengan PPN 11% mendapatkan nilai 297.000. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 2.997.000. Selanjutnya adalah nota debit. Nota debit adalah dokumen yang diberi oleh pembeli pada penjual untuk mengurangi nilai utang atau piutang terkait barang yang sudah dibeli. Biasanya karena ada kesalahan atau kerusakan pada barang. Contohnya, pada tanggal 3 Desember, UD Muhamara memberikan nota debit pada PT Sari atas pembelian kredit pada tanggal 2 Desember sebanyak 2 unit. Harga barangnya yaitu 70.000. Totalnya adalah 140.000 dengan PPN 15.400. Jadi total keseluruhannya adalah 155.400. Selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit adalah dokumen yang diterbitkan oleh penjual pada pembeli untuk menunjukkan adanya pengurangan jumlah utang atau piutang dalam transaksi. Cara mengisi nota kredit sama halnya dengan mengisi nota debit. Contohnya, pada tanggal 5 Desember 2023, Toko Rose memberikan nota kredit pada UD Muhamara atas pembelian tanggal 4 Desember 2023. Jumlah barang yang dikembalikan adalah 2 unit, dengan harga satuannya adalah 100.000. Jadi totalnya adalah 200.000. Nilai PPN-nya adalah 22.000. Total keseluruhannya adalah 222.000 rupiah. Selanjutnya adalah dokumen bukti pengeluaran kas. Adalah dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai dari kasnya guna untuk membayar utang, pembelian secara tunai, dan lain-lainnya. Isi dalam bukti pengeluaran kas adalah nama pemberi, alamat, tanggal, kolom uang tunai, cek, nomor cek, dan tanggal cek. Jika kita menggunakan cek untuk membayarnya, maka harus mengisi nomor cek dan tanggal ceknya. Lalu ada jumlah utang, potongan, jumlah yang dibayar, dan keterangan. Contohnya, pada tanggal 12 Desember 2023, UD Muhamara mengeluarkan bukti pengeluaran kas untuk membayarkan utangnya kepada PT Ali dengan menggunakan cek. Dengan utang 4.182.500, tidak mendapatkan potongan. Jadi jumlah yang dibayarkan tetap yaitu 4.182.500. Dengan keterangan pelunasan faktur pembelian tanggal 1 Desember 2023. Alasan UD Muhamara tidak mendapatkan potongan karena pembayaran utang sudah lewat dari dalam jangka 10 hari setelah transaksi pembelian. Jika ada dokumen transaksi nota debit sebelum bukti pengeluaran kas untuk melunasi hutang dagang, maka jumlah hutang kita harus dikurang terlebih dahulu dengan jumlah nota debit. Nominal itulah yang harus dimasukkan ke dalam kolom hutang. Selanjutnya, dokumen bukti penerimaan kas.
yaitu dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan telah menerima uang tunai dari pelanggan atau pihak lain, seperti penerimaan piutang, penjualan aset, dan lain-lainnya. Cara mengisi dokumen ini sama seperti mengisi bukti pengeluaran kas. Contohnya, pada tanggal 12 Desember 2023, UD Muhamara menerima bukti penerimaan kas dari Kinara atas pembayaran utangnya atau piutang bagi UD Muhamara dengan menggunakan cek. Rinciannya adalah jumlah piutang 2.997.000 mendapat potongan 59.940. Jadi uang yang harus dikeluarkan Kinara adalah Rp2.937.060 karena mendapatkan diskon sebesar 2% dari Rp2.997.000. Penyebab toko Kirana mendapatkan diskon adalah karena membayarkan hutangnya dalam jangka 10 hari setelah tanggal transaksi pembelian. Sama halnya dengan bukti pengeluaran kas, jika ada dokumen transaksi nota kredit sebelum bukti penerimaan kas untuk melunasi piutang dagang, maka jumlah piutang harus dikurang terlebih dahulu dengan jumlah nota kredit. Nominal itulah yang harus dimasukkan ke dalam kolom piutang. Dokumen selanjutnya adalah bukti penerimaan kas atas penjualan aset tetap. Penjualan aset tetap adalah kegiatan kita untuk menjual aset seperti mesin, peralatan, bangunan, dan kendaraan. Contohnya, pada tanggal 13 Desember 2023, UD Muhamara menjual aset tetap berupa kendaraan satu-satunya milik perusahaan. Aset ini dijual kepada Tuan Surya dengan harga perolehan 49 juta. Selanjutnya adalah dokumen voucher kas kecil, yaitu dokumen yang digunakan untuk melacak pembelian dan pengeluaran harian dalam jumlah atau nominal yang kecil. Pada kebijakan akuntansi yang dibuat UD Muhamara, pengeluaran di bawah 1 juta dilakukan dengan memakai kas kecil atau petty cash. Isi dari dokumen voucher kas kecil yaitu berisi nama orang yang menerima uang, jumlah nominal, tanggal, dan alasan atau keterangan. Sebagai contohnya, pada tanggal 15 Desember 2023, UD Muhamara mengeluarkan sejumlah uang kepada toko Aliansi sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan toko. Selanjutnya, dokumen bukti pengeluaran kas untuk pengisian saldo kas kecil. Pada kebijakan perusahaan UD Muhamara, pengisian saldo kas kecilnya tidak selalu tetap, tetapi berapa nominal yang terpakai, itulah yang akan diganti atau diisi kembali. Contohnya, pada tanggal 16 Desember 2023, UD Muhamara melakukan pengisian saldo kas kecil sebesar Rp500.000. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembuatan kartu persediaan atau inventory card, yaitu catatan yang menentukan detail tentang pergerakan barang di gudang atau toko, termasuk pembelian, penjualan, retur atau pengembalian. Dokumen ini berisi nama atau jenis barang, jumlah masuk atau jumlah pembelian, jumlah keluar atau jumlah penjualan, sisa stok, harga persatuan, dan tanggal. Metode kartu persediaan ada 3, yaitu FIFO, first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk ke gudang itu yang pertama kali dikeluarkan. Yang kedua ada LIFO, yaitu last in first out, yaitu di mana barang yang terakhir masuk gudang, barang itu yang pertama kali dijual. Yang ketiga ada average, yaitu atau metode rata-rata adalah metode pencatatan persediaan barang, di mana harga barang yang dijual dicatat berdasarkan rata-rata harga dari seluruh barang yang ada di gudang. Pada UD Muhamara menggunakan metode FIFO atau first in first out. Cara mengisinya yaitu pertama, karena UD Muhamara memiliki persediaan pada periode sebelumnya, maka itulah yang pertama kali dicatat dengan description balance. Lalu pada kolom balance ditulislah unit, harga persatuan, dan jumlahnya. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember, UD Muhamara membeli barang kepada PT Ali sebanyak 50 unit. Karena kita memakai sistem perpetual, maka pada bagian amount, nominalnya kita ambil dari total pembelian pada dokumen transaksi, lalu ditambah dengan beban angkut. Untuk mencari harga per unit barang, bisa dilakukan dengan membagikan nominal amount dan jumlah unit barang. Pada kolom balance, ditulis kembali persediaan awal, lalu disusul dengan transaksi pembelian yang sudah kita catat di bagian pembelian.
Selanjutnya, pada tanggal 2 Desember, UD Muhammadiyah menjualkan barang dagangannya kepada toko Rose sebanyak 20 unit. Kita mengambil jumlah barang yang dibutuhkan untuk penjualan dari senominal 90 unit barang, karena barang itulah yang pertama kali masuk. Untuk harga persatuannya, kita mengambil dari harga 90 unit yaitu 100.000. Lalu pada bagian amount-nya, kita hanya perlu mengalihkan 20 unit dengan 100.000 dan hasilnya adalah 2 juta. Untuk mencatat kembali persediaan pada tanggal 2 di kolom balance, caranya dengan mengurangi 90 dengan 20 unit. Karena nominal 20 sudah kita jual, otomatis persediaannya sudah berkurang. Selanjutnya yaitu adalah general journal atau jurnal umum. Adalah jurnal untuk mencatat seluruh transaksi keuangan pada suatu perusahaan, seperti terjadinya retur pembelian atau purchase retur maupun retur penjualan atau sales retur. Contohnya pada tanggal 3 Desember 2023 telah terjadinya purchase retur atau nota debit yang membuat utang dagang kita terletak di debit atau utang kita berkurang akibat retur ini. Cara mengisinya dengan cara bagian merchandise, kita hanya perlu melihat nominal pada kartu persediaan bagian amount pembelian. Lalu bagian fade-in kita hanya perlu mengalihkan harga merchandise dengan PPN 11%. Bagian account payable atau utang dagang hanya perlu menjumlahkan merchandise dan fade-in. Begitu pula dengan sales retur. Selanjutnya kita masuk kepada jurnal khusus, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi, seperti pembelian atau purchase, penjualan atau sales, cash receive atau kas penerimaan, cash payment atau pengeluaran atau pembiayaan kas. Gunanya untuk mempermudah pencatatan data transaksi. Jurnal khusus yang pertama yaitu ada sales journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadinya penjualan secara kredit. Isi dari dokumen sales journal yaitu ada date atau tanggal, nomor dokumen, description, ref, bagian debitnya ada account receivable atau piutang, ada COGS, dan bagian kreditnya ada sales, penjualan, paid out atau PPN keluaran, dan merchandise inventory. Cara mengisinya yaitu contohnya pada tanggal 3 Desember 2023, UD Muhammadiyah menjual secara kredit kepada toko Kinara. Bagian account receivable-nya kita hanya perlu menyisikan total keseluruhan nominal pada dokumen transaksi. Bagian COGS atau cost of goods sold kita melihat dari kartu persediaan bagian amount penjualan. Begitu juga dengan merchandise inventory. Lalu bagian sales kita hanya melihat total unit yang dijual dikali dengan harga per unit. Lalu bagian fade out kita hanya mencari 11% dari harga sales. Pada bagian ref kita hanya perlu mengisi ketika sudah kita catat ke buku besar pembantu utang atau piutang. Kegunaan kolom rekapitulasi untuk memudahkan kita melihat nominal atau amount dari jurnal khusus. Nominal dari jurnal khusus harus seimbang atau sama. Selanjutnya yaitu ada purchase journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadinya pembelian secara kredit. Cara mengisi purchase journal hampir sama seperti dengan sales journal. Selanjutnya yaitu cash receive journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadinya penerimaan uang tunai seperti penerimaan piutang dan penjualan tunai. Nominalnya kita ambil dari dokumen transaksi dan kartu persediaan atau inventory card. Selanjutnya, jurnal cash payment journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadinya pengeluaran kas atau uang tunai, seperti pengisian kas kecil, pembayaran utang, prive, pembelian secara tunai, pembayaran lainnya seperti pembayar gaji. Kolom miscellaneous adalah kolom yang digunakan ketika suatu akun atau transaksi tidak sering digunakan atau jarang digunakan. Selanjutnya, petty cash journal, yaitu jurnal khusus untuk mencatat pengeluaran dana kas kecil, contohnya seperti pembelian perlengkapan, pembayaran beban dengan nominal kecil, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang berisi rincian transaksi atau utang atau piutang oleh suatu perusahaan. Buku besar pembantu terbagi atas dua, yaitu buku besar pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger. Yang kedua ada buku besar pembantu utang atau account payable subsidiary ledger. Buku besar pembantu piutang adalah buku besar yang mencatat transaksi atau pembayaran tiap pelanggan, membantu kita melacak nominal yang harus masih diterima oleh perusahaan.
Seperti di gambar, masih ada 2 toko yang belum melunaskan utangnya pada UD Muhamara dengan jumlah 10.220.000. Cara mengisinya yaitu, contohnya pada toko Kinara, memiliki saldo awal piutang sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 3, Kinara kembali membeli secara kredit sebesar 2.997.000. Karena secara kredit, otomatis piutangnya bertambah di debit menjadi 5.997.000. Pada tanggal 12, toko Kinara melunasi utangnya sebesar 2.997.000 di kredit. Maka kita harus mengurangi nominal piutangnya. List of account balance berguna untuk mengetahui saldo nominal piutang atau utang yang tersisa. Selanjutnya, buku besar pembantu utang atau account payable subsidiary ledger, yaitu catatan yang mendetail tentang utang perusahaan pada tiap kreditur atau pemasok. Cara mengisinya sama seperti buku besar pembantu piutang. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun, pengelompokan akun, terkait dengan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan nomor yang berurutan. Isi dari buku besar yaitu terdiri dari nama akun, nomor akun, date, description, ref, debit, kredit, dan balance. Buku besar pertama yaitu adalah petty cash dengan nomor account 111. Cara mengisinya yaitu, jika memiliki saldo awal, maka dibuat terlebih dahulu dengan nominalnya langsung diletakkan di balance. Saldo normalnya adalah di debit. Selanjutnya, pada tanggal 31 cash payment journal, adanya penambahan petty cash sebesar 2.500.000 di debit. Dan terakhir pada tanggal 31, terjadinya pengurangan petty cash sebesar 1.450.000. Jadi, total petty cash adalah 2.050.000. Selanjutnya yaitu adalah trial balance atau neraca saldo, adalah nominal-nominal dari akun-akun buku besar. Pada bagian amount, nominal antara debit dan kredit harus sama besar. Jika salah satu di antaranya tidak sama, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Sekian dulu video tentang laporan keuangan, selanjutnya akan dilanjutkan pada part selanjutnya.